bahwa kita perlu punya pelatih yang punya standar dunia. Tapi saya yakin Coach Sintayong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI hari ini, ya tanpa tentu kualitas pemain hari ini, ya tidak mungkin kita sampai di sini. Pembangunan tim nasional ini bukan berdasarkan satu individu. Saya garanti itu. Ayo kita taruhan bahwa tim nasional ini dibangun karena sebuah kekuatan bersama. Pemerintah hadir, PSSI hadir, supporter hadir, ya tim pemain yang cakap, ya official yang cakap, dan juga pelatih sekaliber Coach Sintayong. Kemudian misalnya ya contoh, ada berbagai macam upaya sedang dilakukan oleh PSSI. Kita tidak tahu siapa, tapi yang pasti ada penambahan pemain untuk bisa bermain di putaran ketiga. Ya, seandainya satu pemain depan, katakan boleh saya sebut oleh Romania bermain, kalau dia bisa didapatkan ada di depan sebagai striker, kita akan kuat boy. Di belakang ada Kevin Dix, Pakar Besi, akan bagus. Ada gelandang lagi, tidak tahu siapa yang akan didatangkan oleh PSSI, kita tunggu aja. Ya, tapi kalau ada 4 pemain yang baru, wah ini bagus buat kita. Keseimbangan kita itu ada di antara bench masuk sebagai super sub dengan yang ada di starting 11 pemain pertama. Itu yang kita harus jaga. Jangan pemain yang satu keluar, yang masuk jauh komposisinya. Misalnya Jai bermasalah keluar, siapa yang bisa menggantikan posisi Jai? Walaupun kita punya Jordi, punya Rido, punya Hapner, tapi kalau kita ada Kevin Dix, tentunya pilihan itu kan Kevin Dix misalnya. Ya, ini contoh aja untuk bisa masuk menggantikan. Jadi enak gitu. Dan memang harus siap, harus dipersiapkan dengan benar, itu kata Pak Ketua. Harus disiapkan dengan benar dan serius. Ya mungkin juga ya teman-teman yang merupakan pemain ke-12 atau pecinta dari Timnas Indonesia mungkin juga nanti akan menanyakan di akun media sosial resmi dari FIFA ya, kapan nih Pak Martin Paes ini bisa membela Timnas Indonesia? Dan saya pikir wajar saja jika teman-teman menanyakan hal itu, tapi ya mereka tentu tidak akan memberikan jawaban, apalagi dari pihak PSSI kan hingga saat ini tidak ingin memberikan jawaban secara jelas, tapi mereka hanya mengatakan ya paling tidak mereka sedang mengurusinya, karena yang mereka khawatirkan jangan sampai nanti ada sesuatu yang ternyata di luar ekspektasi mereka. Jadi saya pikir ada bagusnya juga dari PSSI, mereka juga tidak mau terlalu terbuka. Ya mereka mengatakan bahwa sedang diurus, tapi tidak mau terlalu terbuka, dan saya pikir kita juga harus memahami hal ini ya. Dan kita juga harus yakin bahwa dengan Ketua Umum PSSI saat ini, yaitu Pak Erick Thohir, ya yang sangat concern dan juga yang sangat peduli dengan kemajuan timnas kita, pastilah beliau sekarang sedang berupaya semaksimal mungkin agar segera Martin Paes ini bisa berseragam timnas Indonesia. Saya melihat Pak Erick Thohir itu seorang yang sangat bijak, dan kebetulan saya pernah bekerja di Persis Solo dengan beliau, sehingga kita pernah beberapa kali ketemu. Saya berhubungan dengan anak beliau juga, Bos Aga, orang yang sangat pandai sekali, sangat ambisius, dan saya melihat apa yang mereka lakukan dalam sepak bola Indonesia dalam waktu singkat, sungguh sangat luar biasa. Dan saya berpikir ini adalah cuma awalnya dari sebuah gerakan yang sangat luar biasa yang akan terjadi di sepak bola Indonesia. Oke. Nah, makanya yang saya mau bilang, karakteristik U16 itu atau U17 itu talented player. Belum matang. Jangan dibebani target maksudnya. Maksudnya, mereka kalau masih salah, masih ada kekurangan, ya memang tempatnya. Karena mereka masih ada di area development, masih ada di area pengembangan. Jadi mereka sedang mendevelop dirinya, sedang didevelop, sedang dikembangkan. Jadi kalau mereka yang ada di fase itu ya normal-normal aja salah, ya normal-normal aja kurang. Nah kalau juara itu kan sebetulnya bonus dari proses, bukan sebagai satu-satunya sasaran. Jadi yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kita menaruh harapan itu kepada mereka. Harus pas. Kalau berlebihan seolah-olah juara adalah satu-satunya tujuan, belum tentu benar gitu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, bicara tentang kabar terbaru terkait Martin Paes. Paes sudah menjalani sumpah WNI beberapa waktu lalu. Namun, dia belum bisa membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat.
Masalah capsnya di timnas kelompok umur Belanda membuat proses pemindahan federasinya tidak berjalan mulus. Saat ini kasusnya sedang dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Arya Sinulinga menjelaskan, PSSI terus bekerja keras agar PAES bisa segera tersedia untuk timnas Indonesia. Salah satunya dengan mendapatkan dukungan dari tim legal yang bergerak di bawah komando Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tim tersebut dipastikan menguasai hukum olahraga dan siap berjuang demi membawa PAES ke skuad Garuda. Kami didukung yang namanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erick juga punya tim lawyer yang mengerti mengenai sport di internasional. Jadi paham mengenai hukum-hukum sport untuk internasional. Tim Pak Erick ada juga yang seperti itu, kata Arta Sinulinga dilansir bolasport.com dari kanal YouTube pribadinya. PSSI juga mendengarkan beberapa masukan yang diberikan dari semua pihak. Tentunya perlu langkah tepat agar semua usaha ini bisa menghasilkan keputusan terbaik. Jadi semua kemungkinan itu sudah dibahas. Dipertimbangkan secara hukum dan regulasi yang ada di olahraga terutama di FIFA, lanjutnya. Arya menambahkan, ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PSSI. Mereka saat ini terus menimbang langkah terbaik terkait masalah PAES. Dia berharap agar supporter timnas bisa sabar karena ini adalah masalah hukum dan ada prosedur yang harus dilalui. Semua celah-celah hukumnya dipertimbangkan. Tapi kan kami tidak bisa sampaikan langkah-langkahnya bagaimana. Namanya berjuang secara hukum, ada langkahnya nanti kita siapkan semua, lagi berjuang terus, tukasnya. Berita selanjutnya, Shin Tae-yong dapat kabar bahagia, PSSI bakal berikan duet maut lini serang untuk masa depan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, boleh jadi bahagia mendengar kabar bahwa PSSI bakal memberikan duet maut untuk lini serang skuad Garuda di masa depan. Sang pelatih Korea Selatan telah memberikan dampak luar biasa sejak didapuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir 2019 silam. Shin Tae-yong telah berhasil membawa timnas Indonesia menciptakan berbagai sejarah sejak hari penunjukannya. Mulai dari membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023, menembus semifinal Piala Asia U23 2024 pada partisipasi pertamanya di level tersebut, hingga yang terbaru mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kesuksesan Shin Tae-yong tidak lepas dari program naturalisasi yang gencar dilakukan oleh PSSI selama beberapa tahun terakhir. Para pemain yang menjadi incaran naturalisasi pun semakin muda demi menunjang rencana timnas Indonesia ke depannya. Jadi, naturalisasi tidak hanya disiapkan untuk masa kini, melainkan juga untuk tahun-tahun ke depan. Para pemain yang berusia di bawah 20 tahun sudah mulai dinaturalisasi. Itu sudah dimulai sejak era Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Terkini, ada Jens Raven, striker FC Dordrecht di level U21 yang berusia 18 tahun. Dia merupakan bagian dari timnas Indonesia U19 yang akan tampil di Piala AFF U19 2024. Berikutnya, ada 3 pemain remaja yang dinaturalisasi, yaitu Tim Pipens, Mauresmo Hinoke, dan Dion Marks. Terkhusus Hinoke, dia merupakan rekan setim Raven di FC Dordrecht U21. Selain itu, sama seperti Raven, Hinoke juga merupakan seorang penyerang. Raven dan Hinoke tak hanya main bersama di level klub, melainkan juga di timnas Indonesia U20 yang berlaga di Toulon Cup 2024, turnamen tak resmi yang terselenggara di Prancis pada Juni lalu. Kehadiran Raven dan Hinoke ini harusnya menjadi kabar yang membahagiakan Shin Tae-yong, yang telah lama dirundung oleh masalah penyerang di skuad timnas Indonesia. Garuda Nusantara hanya mencetak 2 gol dalam 5 pertandingan di Toulon Cup 2024, selagi kebobolan 14 kali. Hinoke mencetak 1 gol diantaranya melalui eksekusi penalti kontra Jepang, yang berakhir kekalahan dengan skor 1-4. Terlepas dari penalti itu, sang striker memperlihatkan performa yang menjanjikan dengan kerap memberikan ancaman ke pertahanan lawan. Itu mungkin belum terlalu kentara terlihat di Toulon Cup 2024. Namun, potensinya ada. Bersama Raven, Hinoke memberikan harapan untuk masa depan cerah timnas Indonesia. Tentu, kita perlu bersabar untuk melihat itu. Setidaknya, mungkin hingga September mendatang ketika kualifikasi Piala Asia U20 2025 digelar. Namun, itu akan bergantung kepada proses naturalisasi Hinoke nantinya. Pelatih timnas Malaysia,
Kim Pan-gon, memberikan pujian kepada Shin Tae-yong yang berhasil membangun timnas Indonesia menjadi lebih baik. Dia pun berharap, Malaysia juga bisa mengikuti jejak skuad Garuda. Memang, Shin Tae-yong belum memberikan trofi untuk timnas Indonesia. Dia hanya pernah membawa Indonesia ke 2 laga final, Piala AFF 2020 dan Piala AFF U23 2023. Meskipun belum ada trofi, beberapa capaian penting mampu dicatat Shin Tae-yong seperti lolos Piala Asia U20 2023, lolos Piala Asia 2023, lolos Piala Asia U23 2024. Terbaru, timnas Indonesia mengejutkan Asia dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian mencapai fase knockout Piala Asia, lolos semifinal Piala Asia U23, dan menaikkan ranking FIFA Timnas Indonesia dari peringkat 173 ke 134. Kim Pan-gon memuji strategi yang dilakukan oleh Shin Tae-yong dan PSSI yang tidak asal-asalan memilih pemain yang akan dinaturalisasi. Pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa dan berlabel Grade A kini menjadi pilihan dari PSSI dan STY. Hal itu terbukti dengan dipilihnya Tom Haye, Jay Izes, Ragnar Oratmangun. Hal itulah yang dianggap menjadi salah satu kunci meningkatnya performa timnas Indonesia saat ini. Pan-gon menyebut salah satu langkah terbaik untuk meningkatkan kualitas Malaysia adalah mengambil pemain keturunan Malaysia yang berlaga di Eropa. Kenyataannya, sepak bola di Malaysia, saya melihat situasinya cukup sulit, tapi saya juga tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya karena banyak hal yang perlu diperhitungkan di sini, kata Kim Pan-gon dikutip dari laman Makan Bola, baru-baru ini. Upaya lainnya mungkin kita bisa mencontoh cara pelatih-pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain hibrid atau legasi, tapi bagi saya kebutuhan utamanya adalah sistem pengembangan yang menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik, jelasnya. Kim Pan-gon juga menegaskan jika timnas Indonesia akan menjadi tim terbaik setelah berbagai upaya yang sudah mereka lakukan selama ini. Bagi saya, Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan usaha yang mereka berikan, tetapi Malaysia harus menantang mereka, kata Kim Pan-gon.